Cahaya bulan mengiris permukaan laut Aegea. Kamera meluncur rendah di atas ombak hitam yang mengkilap, menyentuh ujung tebing berlumut. Napas angin terdengar dekat, seperti halaman buku yang dibalik pelan. Di tepi zaman ketika nama-nama dewa masih muda, ada satu kisah tentang keindahan yang dibengkokkan, tentang kesunyian yang memahat manusia menjadi legenda. Ia pernah menjadi pelayan altar, anak laut yang lembut. Ia kemudian menjadi wajah yang tak boleh dilihat. Antara anugerah dan vonis, hidupnya mengalir seperti arus yang tak seorang pun bisa menahan. Nada paduan suara jauh, seperti datang dari perut bumi. Laut surut dari layar, yang tersisa adalah jejak berkilau di batu. Cukup untuk menuntun kita ke halaman pertama. Laut menyimpan yang tak mampu diingat daratan, janji-janji yang tidak pernah selesai, doa-doa yang tak sempat kembali. Di atas permukaannya, peradaban bisa tumbuh dan pudar. Di bawahnya, waktu hanya berputar sebagai gelombang. Dari kedalaman itulah, dari dingin yang lebih tua daripada cahaya, sebuah nama perlahan terangkat, seperti mutiara yang baru ditemukan. Medusa. Bukan sebagai monster, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bayi yang ditatap oleh mata purba yang tak berkedip. Ia lahir dari garis leluhur laut, Porcis dan Ceto. Nama-nama yang terasa seperti batu basah ketika diucapkan. Namun, berbeda dari saudara-saudarinya yang abadi, Medusa diberi hadiah yang rapuh, kefanaan. Di pangkuan kefanaan, setiap detik berbunyi jelas. Setiap kehilangan bersuara. Dan karena itu, hidupnya akan terasa utuh, sekaligus tak kenal ampun. Bab 1. Anak laut, cahaya pertama. Di pulau-pulau kecil yang ditebari garam dan lumut, masa kanak Medusa bergerak seperti perahu tanpa jangkar. Bebas, ringan, namun selalu dekat pada kedalaman. Pagi-paginya adalah buku terbuka, garis pantai yang menuliskan kembali hari yang sama dengan alfabet air, burung-burung yang menggambar tanda tanya di langit. Segalanya mengajarinya satu hal: keindahan tidak pernah diam. Ia selalu berpindah dari permukaan air ke kulit kerang, ke ujung bulu mata anak kecil yang tertawa pada ombak. Medusa mempelajari cara membaca laut, bukan dari kata, melainkan dari ritme. Ombak pertama yang datang lembut menjanjikan keselamatan. Ombak kedua yang datang lebih berat membawa kabar. Ombak ketiga yang paling hening seringkali menyimpan jawaban. Ia menyadari bahwa jawaban tidak selalu menenangkan. Kadang, ia hanya membuka pintu ke pertanyaan lain. Semakin ia tumbuh, semakin terasa bahwa tubuhnya yang fana adalah kapal dengan cadik tipis. Di satu sisi, ada cahaya yang memanggil, matahari yang membuat rambutnya berkilau seperti ganggang emas. Di sisi lain, ada bayangan yang tekun mengikuti, kemungkinan kehilangan yang membayang di setiap kecantikan. Keindahan rupanya seperti pasang. Ia datang untuk memberi bentuk pada pantai dan pergi untuk menarik sedikit pasir dari pijakan kita. Di batas usia remaja, ia mulai memandang daratan dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa lagi diredam.
Daratan, pikirnya, adalah halaman buku yang belum tersentuh air asin. Kuil-kuilnya berdiri seperti pemberhentian bagi angin yang lelah. Di suatu sore yang panjang, ketika cahaya menipis menjadi debu keemasan di udara, ia memutuskan bahwa dirinya adalah jembatan. Bukan milik laut sepenuhnya, bukan milik darat sepenuhnya. Jembatan jarang dirayakan. Ia dilalui dan dilupakan. Tapi di sanalah aliran berpindah dan dunia bersentuhan. Medusa menyeberang. Ia tiba di kota yang hidup dari ritme langkah dan gema batu. Di sana, di puncak tangga marmer yang dingin, berdiri sebuah kuil dengan perut hening dan pilar-pilar putih. Rumah bagi kebijaksanaan. Dari luar, bangunan itu seperti kerangka sebuah lagu yang belum diberi lirik. Dari dalam, ia terdengar seperti napas panjang yang menenangkan. Medusa mendapati dirinya berdiri di ambang pintu, bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai sesuatu yang lain, pelayan waktu. Pengabdian dimulai bukan dari sumpah, melainkan dari kebiasaan kecil. Ia menyapu lantai marmer dengan air yang telah disentuh matahari. Ia menyalakan api yang harus hidup terus, bahkan saat hujan turun di luar. Ia belajar tentang keteraturan, jam-jam yang disusun seperti batu pada tebing, gerak yang diulang sampai menjadi doa. Di tengah ritme itulah batinnya menemukan tidur yang dalam, bukan tidur yang memutuskan jarak, melainkan yang menyambungkan satu hari ke hari lain seperti jahitan halus pada kain putih. Kabar tentang kecantikan Medusa melambat di jalanan, lalu berbelok ke pasar, lalu memantul di antara patung-patung. Kecantikan adalah kabar yang tidak butuh pembawa pesan. Ia berjalan sendiri, tetapi tak ada yang ia lakukan untuk menjemput kabar itu. Ia tidak berdiri lebih lama di bawah matahari, tidak pula menyusun langkah untuk lebih diperhatikan. Ia hanya setia pada ritme altar. Dan justru kesetiaan itulah yang menambah berat sinarnya. Dalam kesetiaan, ia menemukan dua cermin. Yang pertama adalah air suci di mangkuk perunggu, yang memantulkan wajahnya dan hari yang telah lewat. Yang kedua adalah keheningan kuil, yang memantulkan sesuatu yang lebih dalam dari wajah. Makna. Wajah akan menua. Makna, bila dipelihara, bertambah muda. Di situ Medusa belajar perbandingan pertama yang kelak akan menentukan nasibnya, antara bentuk dan isi, antara kulit dan inti, antara apa yang dilihat orang dan apa yang pelan-pelan tumbuh tanpa saksi. Namun dunia jarang membiarkan makna bekerja sendiri. Ia selalu datang membawa penonton. Ketika musim berganti dan burung-burung memecah pola migrasinya, kabar tentang seorang pendeta muda yang bersih seperti fajar akhirnya mencapai telinga yang tidak pernah kenyang. Telinga laut. Laut, bila menyebut nama, tidak mengucapkannya dengan bibir. Ia mengucapkannya dengan arus. Dan arus, jika sudah memilih arah, sukar ditawar. Malam-malam di kuil berubah sedikit. Angin yang datang dari arah pantai membawa bau yang lebih basah dari biasanya, seperti suara yang menunggu kata pertamanya. Namun tidak ada kata, tidak ada perubahan di tangan Medusa, di langkahnya, di ritme yang ia jaga. Seperti batu penjuru, ia tetap
Ia tahu bahwa kesetiaan harus lebih panjang dari kabar. Hanya dengan begitu, ia bisa mengubah kabar menjadi tenang. Di titik inilah, ketika setia dan kabar berpapasan, takdir menajamkan pensilnya. Pensil takdir tidak menggores keras. Ia menekan pelan, mengulang garis, menebalkan ketika perlu. Dari guratan pertama itu, bab-bab selanjutnya akan lahir, tentang godaan yang datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ombak yang memperlakukan pantai seperti kekasih. Tentang kuasa yang meminta bentuk pada sesuatu yang diciptakan untuk isi. Tentang bagaimana yang fana sering menjadi sumbu pada lilin keabadian. Untuk saat ini, Medusa masih berdiri di bawah cahaya obor. Punggungnya memantulkan warna tembaga. Rambutnya menangkap serpih-serpih api dan mengembalikannya sebagai kilau lembut. Di peron waktu, kereta yang tak terlihat mendekat perlahan. Ia belum tiba, tetapi relnya sudah bergetar. Dan ketika ia sampai, semua yang teratur akan diuji oleh yang tak terduga. Pelajaran terakhir. Bab 1 terukir tanpa huruf. Apapun yang dicintai cahaya, pada waktunya akan dicoba oleh bayangan. Bukan karena cahaya iri, tetapi karena bayangan adalah cara dunia memastikan bahwa cinta bukan hanya kagum, melainkan juga teguh. Bab 2. Pelayan Sang Dewi. Ada masa ketika manusia merasa damai karena tahu tempatnya di dunia. Medusa menemukan masa itu di dalam kuil Athena, rumah kebijaksanaan, rumah bagi pikiran yang lebih memilih tenang daripada kemenangan. Setiap pagi, kabut turun lebih dulu daripada matahari, dan di antara butir-butir air yang menggantung di udara, Medusa berjalan dengan langkah ringan. Lantai marmer di bawah kakinya masih dingin, tapi hatinya hangat. Ia menyalakan api kecil di altar dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa setiap nyala, sekecil apapun, adalah janji antara manusia dan waktu. Di kuil itu, segala sesuatu memiliki makna meski tampak sederhana. Air yang dituangkan ke mangkuk bukan hanya air, melainkan perantara antara bumi dan langit. Bunga yang ditata di kaki patung bukan sekedar penghias, tetapi bentuk kerendahan hati yang diam. Medusa mulai memahami bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang dijelaskan, melainkan sesuatu yang diulang, dijaga, dirawat, sampai menjadi bagian dari napas itu sendiri. Hari-harinya mengalir tanpa kejutan. Ia menghitung waktu dengan cara yang lembut. Aroma dupa yang berubah setiap jam, bayangan tiang yang berpindah perlahan, suara langkah para pendeta lain yang bergema seirama. Dan dalam ritme yang nyaris sempurna itu, ia merasa damai. Sampai manusia mulai datang bukan untuk berdoa, tapi untuk melihatnya. Dari desa-desa jauh, orang-orang membawa sesaji dan pujian, bukan pada dewi yang disembah, melainkan pada wajah pendetanya yang dianggap jelmaan keindahan itu sendiri. Ada sesuatu yang halus tapi menusuk di balik penghormatan itu. Sebuah kesalahan kecil dalam persepsi, seperti nada sumbang yang hanya terdengar oleh hati yang peka. Medusa menyadarinya, dan di dalam dirinya tumbuh rasa canggung. Bagaimana bisa seseorang menjadi gangguan bagi doa orang lain hanya karena ia hidup dengan wajah tertentu? Ia mulai menjaga jarak, mulai menunduk lebih sering.
mulai bersembunyi di balik kabut dupa yang menenangkan. Namun dunia tidak tahu cara berhenti memandang sesuatu yang indah. Dan dalam pandangan yang terlalu lama, makna bisa berubah bentuk. Hari demi hari, kuil bukan lagi sekedar tempat ibadah. Ia menjadi panggung yang tak diminta. Kecantikan yang dulu merupakan kebetulan, kini menjadi beban yang harus dipikul dengan diam. Medusa belajar untuk tidak menolak pujian, karena menolak hanya akan menimbulkan lebih banyak. Sebaliknya, ia memilih menelan semuanya, memendamnya seperti laut memendam bangkai kapal. Sunyi, dalam, tak terlihat, namun terus berkarat di dalam. Ada malam-malam di mana ia bangun sendirian di aula kuil, ketika obor terakhir hampir padam dan hanya dengung serangga menemani. Ia duduk di tangga batu dan menatap langit. Bintang-bintang di atas tampak seperti paku kecil yang menahan kain malam agar tidak jatuh. Di momen seperti itu, pikirannya melayang jauh pada laut, pada asalnya, pada suara ibunya yang mungkin masih bergema di arus dalam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah melupakan siapa dirinya sebelum semua ini? Seorang anak laut yang pernah menyapa ombak, kini menjadi penjaga api yang tak boleh padam. Namun, waktu tidak pernah membiarkan seseorang diam terlalu lama dalam kedamaian. Seperti ombak yang sabar, ia akan datang lagi untuk memecah bentuk yang terlalu tenang. Dan ombak itu, bagi Medusa, datang dari arah yang sama, laut yang dulu ia tinggalkan. Pada suatu malam, kabut dari laut naik lebih tebal dari biasanya. Tidak ada suara, tidak ada tanda bahaya. Hanya udara yang tiba-tiba terasa berat, seperti membawa sesuatu yang ingin disampaikan. Dalam kabut itu, terasa getaran yang samar. Sesuatu yang mengenali darah laut di dalam dirinya. Ia tidak tahu bahwa dari jauh, mata lain sedang memperhatikannya. Bukan mata manusia, bukan mata iblis, tapi mata dari kedalaman. Mata yang mengenal arus, mata yang bisa melihat garis takdir di balik bentuk tubuh fana. Poseidon, penguasa samudera, telah menatapnya. Namun, kisah ini bukan kisah cinta, dan laut jarang mengenal arti permisi. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di udara. Dupa di altar kadang tak mau menyala. Air suci tiba-tiba mengeruh meski tak ada angin. Dan Medusa, tanpa tahu mengapa, mulai bermimpi tentang laut. Dalam mimpinya, ia mendengar suara ombak yang memanggil namanya. Bukan dengan ancaman, tapi dengan nada yang terlalu lembut untuk dipercaya. Ia terbangun dengan jantung yang berdebar, merasa seolah dunia sedang bergeser sedikit tanpa memberitahunya. Hari berikutnya, ia bekerja seperti biasa. Namun setiap langkahnya terasa diikuti oleh bayangan panjang yang datang dari arah lautan. Orang-orang di kuil mungkin tidak merasakannya, tapi ia tahu sesuatu yang purba sedang mendekat. Dan ketika sesuatu yang purba bergerak, waktu sendiri menjadi gugup. Musim berlalu, dan rasa damai di kuil perlahan terurai
seperti benang yang terlalu sering disentuh. Medusa masih setia, tapi kesetiaannya kini dibungkus dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak lagi bisa dijawab dengan doa. Ia masih menyalakan api, namun dalam sorot matanya tersimpan keraguan kecil. Bukan pada dewi yang ia layani, melainkan pada batas antara ibadah dan nasib. Di tempat yang sama, di bawah atap batu yang dingin itu, sesuatu sedang menulis ulang kehidupannya tanpa sepengetahuannya. Setiap langkah di lantai marmer menjadi satu baris dalam kalimat takdir yang panjang. Dan di ujung kalimat itu, dunia yang ia kenal akan berhenti, memberi tempat bagi dunia lain yang belum memiliki nama. Bab 3. Laut yang menyeret. Laut selalu tahu cara memanggil kembali yang pernah menjadi miliknya. Dan malam itu, panggilan itu datang tanpa suara, hanya dengan gerak halus pada udara, seperti napas panjang yang dihembuskan bumi. Kabut naik dari garis pantai, membawa aroma garam dan logam yang samar. Kuil di atas bukit tampak seperti perahu batu yang terombang di awan tipis. Medusa yang tengah menata altar berhenti sejenak. Ia tidak tahu mengapa, tapi seisi dunia seolah menunduk bersamaan. Api di pelita kecil bergoyang, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam sedang mendekat. Dari lautan purba yang tak memiliki dasar, Poseidon bergerak. Ia tidak datang dengan raungan, tidak pula dengan badai. Ia datang seperti air pasang yang sabar, perlahan, pasti, dan tanpa permisi. Keheningan malam itu adalah jubahnya, dan di balik jubah itu, arus mulai berubah arah. Di dalam kuil, waktu seperti menahan napas. Langit tampak berat, dan bintang-bintang di atas sana kehilangan keberaniannya untuk berkelip. Medusa masih berdiri di hadapan patung Athena. Belum tahu bahwa di luar tembok marmer itu, sejarah sedang menulis ulang takdirnya. Laut tidak pernah mengenal konsep larangan. Bagi Poseidon, batas adalah tantangan, dan kesucian hanyalah dinding pasir yang akan runtuh di bawah gelombang. Dalam keheningan itulah terjadi sesuatu yang akan mengguncang 3 dunia: langit, bumi, dan laut. Bukan karena kerasnya peristiwa, tetapi karena sunyinya saksi. Pagi datang tanpa warna. Udara di kuil terasa kental, seolah membawa rahasia yang enggan diucapkan. Medusa duduk di tangga batu. Matanya menatap tanah, dan tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena kesadaran akan sesuatu yang telah terambil darinya. Ia bukan lagi gadis yang datang untuk mengabdi dengan hati bersih. Ia kini menjadi korban dari permainan para dewa yang tak pernah menyebut kata maaf. Dan ketika kabar itu sampai ke langit Olympus, dunia seolah menegang. Athena menatap dari singgasananya yang terbuat dari perunggu dan cahaya, dan amarah dinginnya menuruni dunia dalam bentuk badai. Ia tidak melihat korban, tidak pula melihat permohonan. Ia hanya melihat noda di kuilnya. Dan bagi seorang dewi kebijaksanaan, noda berarti kesalahan yang harus diperbaiki, bukan dipahami. Langit menggelap.
Angin berputar di sekeliling kuil, memecahkan guci, menggoyang obor, membuat air suci tumpah ke lantai batu. Medusa berlutut di tengah kekacauan itu, sementara udara di sekitarnya mulai retak seperti kaca yang ditekan dari dalam. Kutukan tidak datang dalam bentuk teriakan, melainkan dalam bentuk perubahan. Rambut yang pernah berkilau lembut di bawah matahari kini menggeliat. Hidup berdesis, berubah menjadi ular yang saling melingkar di kepalanya. Kulitnya yang halus menjadi dingin. Matanya memantulkan cahaya yang bukan lagi milik manusia. Ia mencoba menutup mata, tapi dunia telah mengubahnya. Apapun yang kini menatapnya akan membatu, karena dunia tidak tahan menatap kebenaran yang ia bawa. Kutukan itu bukan sekadar hukuman. Ia adalah peringatan bagi semua makhluk bahwa keindahan tanpa kekuasaan dianggap berbahaya, bahwa perempuan yang terlalu disorot akan akhirnya ditutup oleh bayangan yang lebih besar darinya. Athena mengusirnya dari kuil, dari kota, dari seluruh dunia manusia. Medusa berjalan sendiri, dengan langkah berat dan mata menunduk, meninggalkan dunia yang dulu ia rawat dengan tangan lembut. Setiap tetesan air matanya yang jatuh ke tanah berubah menjadi batu kecil yang memantulkan cahaya biru samar, seperti kenangan yang menolak padam meski tubuhnya telah berubah. Laut yang dulu menjadi rumah kini terasa asing baginya. Ia tidak bisa kembali. Arus menolak tubuh yang telah dikutuk. Ia hanya bisa berjalan ke barat, ke arah matahari tenggelam, ke tanah kosong di ujung dunia, tempat bahkan cahaya enggan berlama-lama. Disitulah ia akan membangun rumah baru, sebuah gua yang tidak butuh api, karena matanya sudah cukup untuk menerangi kegelapan. Di sanalah kesunyian akan menjadi suaranya, dan batu-batu akan menjadi sahabat yang tidak bisa mati karenanya. Namun, malam terakhir sebelum pengasingan adalah malam yang panjang. Di bawah langit tanpa bulan, Medusa menatap laut untuk terakhir kalinya. Permukaannya tenang, tapi jauh di bawah sana, arus masih membawa bayangannya. Bayangan seorang pendeta yang setia, yang kini diubah menjadi simbol dari dosa yang tidak pernah ia pilih. Ketika fajar menyentuh cakrawala, ombak terakhir menepuk pantai seperti salam perpisahan yang terlalu lambat diucapkan. Dan di antara suara lembut itu, ada sebaris kalimat tanpa suara, bahwa kadang laut tidak menyeret untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa yang indah bisa hancur, dan yang hancur bisa menjadi legenda. Bab 4. Kutukan dari Dewi Langit. Yunani bergetar pelan seperti nafas dewa yang menahan amarah. Awan-awan gelap berkumpul di atas kuil yang pernah menjadi tempat perlindungan Medusa. Kini, ia hanya menjadi rangka batu yang basah, tanpa jiwa. Athena turun bukan dengan sayap atau kilat, melainkan dengan diam yang mengeras menjadi hukum. Kutukan selalu lahir dari keputusan yang terlihat benar, namun disusupi kesombongan yang tak terucap. Di bawah langit itu, Medusa berlutut. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena takut pada Dewi, tetapi karena ia merasakan seluruh dunia menarik diri darinya pelan-pelan.
Cahaya matahari tidak lagi mengenali kulitnya. Angin menyentuhnya dengan hati-hati, seperti menyentuh batu panas. Ketika Athena menyapanya dengan tatapan tanpa suara, bumi menjadi dingin dan laut menelan warna birunya sendiri. Rambut yang pernah menangkap pantulan emas matahari mulai mengeras, melilit, dan hidup. Setiap helaian berubah menjadi ular kecil yang bernafas dan berdesis lembut, seperti lagu kesedihan yang tidak pernah selesai. Mereka bukan musuhnya. Mereka adalah refleksi dari perasaan yang terlalu banyak untuk ditampung dalam diri manusia. Matanya tidak lagi sekadar mata. Mereka menyimpan pantulan semua yang tak adil, dan siapapun yang melihatnya akan membeku dalam pengakuan itu. Bukan karena sihir, melainkan karena mereka melihat kebenaran yang tidak sanggup mereka terima. Mereka melihat diri mereka sendiri, tanpa topeng, tanpa rahmat. Di langit, Athena berdiri tegar. Namun di antara kerut wajah Dewi itu ada jejak ragu yang hanya terlihat sekejap. Mungkin ia pun tahu bahwa hukuman ini adalah pisau bermata dua, menghapus noda, tapi juga menorehkan luka baru yang tak akan pernah sembuh. Medusa mengangkat wajahnya perlahan. Udara di sekitarnya bergetar dan semua yang hidup menunduk. Burung di langit jatuh membatu sebelum menyentuh tanah. Rumput kering menjadi abu, dan bahkan bayangan di bawah batu memudar ketika ia melangkah. Ia tidak berteriak. Tidak ada kemarahan yang tersisa. Yang ada hanyalah kesunyian yang menjadi kulit kedua baginya. Kutukan itu selesai dalam sekejap, tapi gaungnya akan terdengar selama berabad-abad. Athena berbalik tanpa kata. Dewa-dewa lain diam, karena di dalam diam mereka ada takut. Takut melihat apa yang bisa terjadi jika keindahan dan kepolosan menyentuh kekuasaan yang tidak terkendali. Medusa meninggalkan kuil itu tanpa menoleh. Langkahnya meninggalkan jejak batu di tanah lembut. Setiap air mata yang jatuh mengeras menjadi mutiara gelap yang tidak memantulkan apa-apa. Langit membuka jalan sunyi ke arah barat, tempat matahari mati setiap hari dan bangkit lagi tanpa ingatan. Kesanalah ia menuju. Di ujung dunia, ia akan menemukan gua kosong, dikelilingi tebing dan batu-batu tajam yang menjaga kesepiannya. Ia akan menata tempat itu bukan sebagai penjara, melainkan sebagai tempat beristirahat. Ular-ular di kepalanya akan menjadi teman, menyusuri bahu dan lengan seperti ingatan yang lembut. Ia akan berbicara dengan batu, karena hanya batu yang tidak akan takut padanya. Dalam kesunyian itu, ia perlahan memahami arti keabadian. Bahwa kadang, keabadian bukan hadiah, melainkan cara alam memastikan bahwa penderitaan tidak pernah dilupakan. Athena menatap dari kejauhan, dari ketinggian gunung-gunung Olympus. Ia tidak menyesal, tapi ia juga tidak bahagia. Karena di lubuk terdalam hati seorang dewi kebijaksanaan, ada rasa takut yang tak bisa diakui. Takut pada ciptaan yang bisa mengingatkannya bahwa bahkan dewa pun bisa salah. Dan dari kejauhan, dunia melihat lahirnya legenda baru. Bukan lagi pendeta, bukan lagi manusia. Medusa, penjaga bayangan, perwujudan cahaya yang dipaksa menjadi gelap.
Bab 5. Kesunyian di Pulau Gorgon. Waktu kehilangan bentuknya di ujung barat dunia. Di sana, tempat laut bertemu tebing tanpa nama. Hari tidak datang dengan pagi dan tidak pergi dengan malam. Langit hanya tahu dua warna, abu-abu sebelum hujan dan abu-abu setelahnya. Medusa berjalan sendirian sampai tak ada lagi jejak yang bisa diikuti. Tanah di bawah kakinya kering, namun masih menyimpan sisa garam laut yang menempel pada kulitnya. Setiap langkahnya terdengar jauh. Gema kecil yang selalu kembali kepadanya seperti kenangan yang enggan pergi. Gua yang ia temukan bukan tempat persembunyian, melainkan semacam takdir yang menunggu. Mulutnya menganga lebar, dipenuhi bayangan. Udara di dalamnya berat, lembab, dan seakan mengandung bisikan dari zaman yang lebih tua. Medusa melangkah masuk tanpa ragu. Di sanalah dunia akhirnya berhenti menatapnya. Ia menata tempat itu perlahan, menggeser batu besar menjadi kursi, menyalakan obor dari minyak ikan, menyusun batu-batu kecil di tepi sebagai batas antara dirinya dan dunia. Ular-ular di kepalanya bergerak diam, menempel lembut di kulitnya. Mereka bukan kutukan, bukan ancaman. Mereka adalah denyut napas yang membantu ia tetap sadar bahwa dirinya masih hidup. Hari pertama terasa seperti seabad. Ia tidak berbicara, hanya mendengarkan. Dan semakin lama ia mendengarkan, semakin banyak yang terdengar. Suara air yang menetes dari langit-langit batu. Bisikan angin yang tersangkut di sela karang. Getar kecil dari sayap serangga yang tersesat di antara bebatuan. Dunia ternyata masih berbicara, meski tidak lagi dengan bahasa manusia. Di gua itu, Medusa belajar bahwa kesunyian bukan musuh, melainkan cermin yang memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam dari wajah. Di permukaan air kecil yang ia kumpulkan dalam wadah batu, ia melihat pantulan dirinya. Wajah baru yang tidak bisa lagi disebut cantik atau buruk. Ia hanyalah bentuk yang dipilih alam untuk menyimpan rasa sakit. Dan entah bagaimana, ada keindahan lain di sana. Keindahan yang tidak bisa lagi diukur dengan mata, hanya dengan keberanian untuk tetap hidup. Lambat laun, hewan-hewan kecil mulai datang. Burung pertama yang terbang melintas di depan guanya membatu di udara, jatuh di tanah dalam bentuk patung batu sempurna. Medusa menatapnya lama, sedih, tapi pasrah. Ia tahu bahwa setiap kedatangan adalah kehilangan. Namun, ia juga tahu bahwa batu-batu itu kini menjadi saksi yang tidak akan pergi. Bertahun-tahun berlalu, dan di sekitar gua itu tumbuh taman patung tanpa pemahat. Prajurit, pemburu, penjelajah, semuanya datang dengan keberanian di dada dan berakhir dengan kesunyian di wajah. Mereka datang membawa pedang dan pulang membawa keabadian yang tidak mereka inginkan. Medusa tidak lagi marah. Ia hanya memandang mereka dengan tenang, seperti seorang penjaga makam yang menghafal setiap batu nisan. Dunia luar menyebutnya monster, tapi di dalam guanya ia tahu, monster sejati adalah ketakutan yang hidup di hati manusia. Ketakutan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika orang memandangnya dan membeku, mereka tidak benar-benar melihat dirinya. Mereka hanya melihat bayangan dari apa yang paling mereka takutkan.
Malam demi malam, ia menatap langit dari celah sempit di dinding gua. Bintang-bintang terasa jauh, tapi tetap ia pandangi. Kadang, ia membayangkan bahwa di antara mereka ada satu yang menyimpan cahaya Athena. Dan di sana, sang dewi pun mungkin menatap kembali dengan mata yang tak setegar dulu. Laut masih bisa ia dengar, meski jauh. Ombak yang memukul tebing seakan berbicara dalam bahasa lama, bahwa setiap pengasingan menyimpan rahasia yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian. Dan dalam kesendiriannya, Medusa mulai memahami sesuatu yang tidak pernah diajarkan para dewa, bahwa penderitaan yang diterima dengan tenang bisa berubah menjadi bentuk kebijaksanaan yang paling murni. Pada tahun-tahun berikutnya, gua itu tidak lagi menjadi tempat pelarian, melainkan sebuah altar yang berbeda. Bukan altar bagi dewa-dewa yang membutuhkan persembahan, melainkan altar bagi semua makhluk yang pernah disalahpahami. Ia tidak lagi berdoa kepada Athena, tidak pula mengutuk Poseidon. Ia hanya bernafas, mendengarkan, dan menyimpan semua yang datang padanya. Seolah-olah setiap napas adalah bagian dari doa yang lebih besar. Doa yang tidak butuh bahasa. Jika ada yang mendekat, ia tidak menolak. Jika ada yang menyerang, ia tidak melawan. Ia hanya membiarkan dunia mengukir bentuknya sendiri di sekitarnya, seperti air yang mengikis batu sampai menjadi lembut. Dalam keheningan itu, waktu kehilangan taringnya. Yang tersisa hanyalah satu hal: keberadaan yang tenang di antara makhluk dan legenda, di antara kutukan dan kedamaian. Dan ketika malam turun dengan suara laut yang lambat, Medusa menutup matanya, bukan untuk tidur, tapi untuk mendengarkan isi dirinya sendiri. Di balik kulit yang kini dingin, masih ada denyut yang halus. Denyut yang mengingatkan bahwa bahkan di dalam kegelapan, sesuatu yang suci masih bisa bertahan. Bab 6. Datangnya Perseus. Setiap legenda pada akhirnya akan dipanggil kembali oleh dunia yang pernah mengusirnya. Kesunyian Medusa bukan akhir, melainkan jeda panjang sebelum manusia datang mencari makna baru dari ketakutan lama. Di negeri jauh, seorang raja bernama Polydectes ingin meneguhkan kekuasaan dengan satu perintah sederhana: membawa pulang kepala Gorgon, sang pembawa maut. Tidak ada yang berani, kecuali seorang pemuda yang belum mengenal arti takut. Perseus, anak manusia yang diberkati para dewa namun belum tahu harga dari restu itu. Athena, yang dulu menurunkan kutukan, kini menjadi pemberi alat pembawa akhir. Ia memberi Perseus perisai yang memantulkan dunia seperti permukaan air yang sempurna. Hermes menurunkan pedang ringan yang bisa memotong bayangan. Dan dengan sayap yang ia pinjam dari angin utara, Perseus berangkat tanpa tahu bahwa yang menunggunya bukan sekedar monster, melainkan kesedihan yang telah menjadi batu. Pulau Gorgon sunyi seperti ujung doa yang tak pernah dikabulkan. Hanya ada suara laut yang mengerang jauh di bawah, dan udara yang membawa bau garam serta kematian yang bersih. Medusa duduk di dalam gua, dikelilingi wajah-wajah beku,
pasukan yang pernah datang dengan keyakinan dan pergi tanpa jiwa. Ia tidak menghitung waktu. Ia hanya menunggu sesuatu yang bahkan dirinya tidak bisa beri nama. Perseus turun dari langit malam seperti bintang jatuh yang terlalu pelan. Ia melihat gua itu dari kejauhan, mulut kegelapan yang bernafas. Langkahnya terukur, napasnya pendek, dan di tangan kirinya, perisai Athena berkilau dengan cahaya yang tidak berasal dari api. Ia tidak melihat Medusa secara langsung. Ia menatap pantulannya di cermin perisai, dan dari sana ia melihat sosok yang tidak sesuai dengan cerita. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan, tidak ada makhluk buas. Yang ada hanyalah perempuan yang duduk diam, menunduk, dengan rambut yang bergerak pelan seperti dedaunan yang diterpa angin. Medusa tahu ada yang datang, tapi ia tidak bangkit. Ia hanya mendengar langkah yang mendekat, dan di hatinya ada perasaan aneh. Bukan ketakutan, bukan kemarahan, tetapi kepasrahan yang begitu tenang hingga hampir menyerupai damai. Ketika pedang Perseus melintas di udara, dunia seolah berhenti sesaat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya getar kecil yang memecah keheningan abadi. Dan dari tubuh yang jatuh ke tanah itu mengalir darah berwarna terang, merah yang bercampur cahaya, bukan warna dunia ini. Dari darah itu dua makhluk lahir, Pegasus, kuda bersayap putih yang terbang ke langit tanpa menoleh, dan Chrysaor, prajurit emas yang melangkah ke arah barat, membawa pedang yang tak pernah berkarat. Dua anak dari penderitaan, dua lambang dari keindahan yang lahir di tengah luka. Perseus mengambil kepala itu dengan tangan bergetar. Ular-ular di rambutnya masih hidup, masih berdesis lembut seolah enggan meninggalkan ibunya. Ia memasukkannya ke dalam kantung kulit, tidak berani melihatnya lagi. Dan dengan sayap Hermes, ia terbang meninggalkan pulau itu, membawa bersamanya wajah yang tidak akan pernah dilihat manusia tanpa kehilangan hidupnya. Laut tetap di tempatnya, gua tetap hening. Namun udara di sekitar tempat itu menjadi lebih lembut, seolah dunia akhirnya memberi penghormatan pada jiwa yang telah disalahpahami terlalu lama. Medusa mati tanpa amarah. Ia hanya berhenti. Seperti lilin yang kehabisan api, bukan karena padam, tetapi karena sudah cukup memberi cahaya. Bab 7. Setelah kematian. Kematian Medusa tidak mengakhiri kisahnya. Ia hanya mengubah bentuknya. Darahnya telah menumbuhkan makhluk yang akan terbang dan berlari di dunia, tetapi jiwanya sendiri tetap berada di ambang, di antara dunia yang menghakimi dan dunia yang memahami. Dalam keheningan abadi, waktu menjadi air yang mengalir di sekelilingnya, membawa kenangan seperti serpihan daun di sungai yang tidak berujung. Athena memandang ke bumi dari singgasananya di Olympus. Ia melihat kepala Medusa di tangan Perseus. Wajah yang dulu ia kutuk kini menjadi benda yang membuat musuh-musuh manusia membeku sebelum sempat menyerang. Dan di dalam kebijaksanaannya yang dingin, lahirlah keputusan baru, bahwa yang pernah menjadi aib akan dijadikan perisai. Perseus yang telah berjalan jauh dan mengalahkan banyak rintangan, menyerahkan kepala itu kepada Dewi. Athena menerima tanpa kata, namun di balik matanya yang tajam ada getar samar.
sesuatu antara penyesalan dan penghormatan. Ia menempatkan kepala Medusa di tengah-tengah perisainya, Aegis, perisai yang akan membawa kemenangan bagi siapapun yang membawa nama kebijaksanaan. Kini, wajah Medusa hidup lagi, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai pelindung. Matanya yang dulu menakutkan, kini menjaga peradaban, mengusir segala yang jahat dengan tatapan yang telah mengenal semua sisi penderitaan. Ironi itu lembut dan dalam, bahwa dari sesuatu yang dikutuk, lahir sesuatu yang disembah. Bahwa dari air mata, lahir perlindungan. Bahwa bahkan para dewa membutuhkan monster untuk melindungi mereka dari monster lain. Di dunia bawah, Medusa tidak berjalan di antara api dan hukuman. Ia melangkah di taman bayangan, tempat sungai Lete mengalir diam di bawah jembatan kabut. Ribuan jiwa lewat di sekelilingnya, membawa ingatan yang mereka lepaskan. Namun, Medusa tidak minum dari sungai itu. Ia memilih untuk mengingat. Ia mengingat setiap wajah yang datang padanya dengan pedang, setiap langkah yang berhenti tepat sebelum membatu, setiap doa yang tidak pernah sampai ke telinga Dewi. Ia tidak membenci mereka. Ia hanya memahami bahwa dunia seringkali menciptakan monster dari hal-hal yang tidak mau ia pahami. Dalam keabadian itu, Medusa menjadi semacam penjaga tak terlihat. Ia tidak lagi memiliki bentuk, tapi setiap kali seseorang di dunia menatap ketakutan mereka sendiri, sebagian dari dirinya hadir di sana. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa bahkan dalam kegelapan ada asal yang suci. Di antara bintang-bintang, jiwa Medusa perlahan berubah menjadi cahaya samar. Bukan bintang terang yang menuntun kapal, tetapi titik lembut yang hanya terlihat oleh mereka yang mencari makna, bukan kemenangan. Dan setiap kali laut bergejolak di bawah bulan, angin membawa bisikan yang nyaris tak terdengar, bahwa ia tidak pernah benar-benar mati. Bahwa setiap kutukan yang diterima dengan kesunyian dapat berubah menjadi pelindung. Bahwa bahkan kehancuran bisa melahirkan kebijaksanaan. Athena dari Olympus kadang menatap perisainya di bawah cahaya matahari. Di pantulan logam itu, ia melihat mata Medusa, masih hidup, masih sadar. Dan meskipun Dewi itu tidak pernah mengucapkan maaf, dalam diamnya ada sesuatu yang lebih dalam dari pengampunan. Pengakuan. Kepala yang dulu dijadikan senjata kini menjadi simbol kekuatan. Dan dalam paradoks itulah legenda Medusa bertahan, bukan karena ia menakutkan, tetapi karena ia tidak lagi bisa dilupakan. Bab 8. Bayangan yang abadi. Waktu pada akhirnya menyisakan hanya gema. Dari semua kisah yang pernah dituturkan manusia tentang para dewa, pahlawan dan makhluk ajaib, hanya sedikit yang bertahan bukan karena kehebatan, tetapi karena kesedihan yang tak sempat disembuhkan. Kisah Medusa adalah salah satunya. Berabad-abad setelah tubuhnya lenyap, namanya masih diucapkan dengan dua rasa yang saling bertentangan, takut dan kagum. Patung-patungnya berdiri di halaman kuil, di pintu istana, di perisai perang, bahkan di gerbang rumah-rumah sederhana. Tak seorang pun tahu pasti mengapa manusia masih memahat wajah yang membawa maut. Namun, barangkali di kedalaman hati mereka ada sesuatu yang ingin mereka pahami. Bahwa keindahan yang pernah dihancurkan tidak pernah benar-benar punah. Waktu memutar ulang kisahnya dengan banyak versi.
Ada yang menyebutnya monster, ada yang menyebutnya penjaga. Ada pula yang percaya bahwa ia bukan korban, melainkan cermin. Cermin bagi semua yang pernah diadili karena menjadi diri sendiri. Cermin bagi semua yang pernah dicintai, lalu dijadikan kesalahan. Cermin bagi semua yang pernah menangis tanpa ada yang mau mendengar. Di dunia manusia, para pemahat menggambar garis wajahnya dari ingatan, dari mimpi yang datang di antara tidur dan sadar. Mereka menyalin mata yang menyimpan kedalaman laut, rambut yang hidup seperti hutan malam, dan bibir yang diam namun tetap bercerita. Setiap pahatan menjadi semacam doa. Doa agar dunia belajar membedakan dosa dari ketidakberuntungan, dan memahami bahwa tidak semua kutukan datang dari kejahatan. Di antara bintang-bintang, cahaya kecil bergerak pelan. Itu bukan bintang baru, bukan juga sisa api dari dewa. Itu adalah cahaya Medusa, yang kini telah menjadi bagian dari langit, menyala lembut tanpa nama, mengawasi bumi dari kejauhan. Kadang, ketika malam terlalu sunyi dan laut terlalu tenang, bayangannya masih terlihat di permukaan air. Tidak sebagai wajah penuh ular, tetapi sebagai perempuan yang akhirnya bebas dari tatapan siapapun. Ia telah menjadi simbol hal-hal yang tidak bisa dibungkam oleh rasa takut. Keberanian untuk tetap ada, meski dunia menolak. Kekuatan untuk mengampuni, bahkan ketika tidak ada permintaan maaf. Dan kebijaksanaan untuk diam, ketika kata-kata hanya akan membuat luka semakin dalam. Kini, ketika seseorang berdiri di depan patung batu di museum tua dan menatap mata Medusa yang dingin dan indah sekaligus, ia mungkin akan merasakan sesuatu yang samar di dadanya. Bukan ketakutan, tapi keheningan. Keheningan yang mengingatkan bahwa setiap jiwa, betapapun kelamnya kisahnya, selalu punya tempat di antara bintang. Dan di antara segala legenda yang ditulis dengan darah, kisah Medusa tetap menjadi satu-satunya yang ditulis dengan air mata. Air mata yang membeku menjadi batu, lalu abadi.